yang pastinya adalah ternak itu harus sehat. Nah, sehat Hmm. ini kategorinya itu bisa didefinisikan ya. Hmm. Nah, kita bisa melihat dari penampakan fisik yang ada di ternaknya. Hmm. Eh, Mulai dari cara dia berjalan, Hmm. kemudian cara-cara dia berdiri, kemudian cara dia berjalan. Kemudian itu sudah kita bisa lihat apakah si ternak yang akan dikorbankan ini Hmm. itu sehat atau tidak. Hmm. Nah, kemudian kita juga bisa melihat aspek dari kebersihan yang ada di melekat Hmm. di kulitnya. Hmm. Nah, biasanya kalau sapi yang mengalami diare, maka kita akan melihat bagian belakang dekat anusnya itu Hmm. pasti kotor, Hmm. itu gampang kotor. Hmm. Kemudian kita juga bisa memperhatikan bagian kepala. Hmm. Kepala itu yang bisa kita lihat adalah bagian mata, hidung dan telinga. Hmm. Nah, di mata eh, itu akan memperlihatkan apa ya, dia tuh matanya tuh cerah, Hmm. cerah dan tidak tidak sayu. Kalau kalau dia lagi tidak enak badan, pasti dia akan matanya itu akan sayu lah ininya, Hmm. tidak terlalu cerah kelihatan. Nah, kemudian kita juga bisa memperhatikan di bagian hidungnya. Hmm. Nah, hidungnya itu yang normalnya adalah dia memiliki cairan yang lebih kental, kental dan dari segi warnanya itu dia warnanya merah merah jambu, Hmm. jadi tidak kering. Nah, kalau dia kering, manakala dia kering berarti ada indikasi bahwa ternak ini kondisinya lagi demam. Hmm. Ya. Kemudian perhatikan juga bagian mulut. Mulut itu biasanya kita akan menemukan Hmm. biasanya pada kasus penyakit mulut dan kuku Hmm. itu akan ada luka di bagian mulut Hmm. sehingga menimbulkan efek mulutnya berbusa. Hmm. Jadi ini kalau mendapatkan kondisi seperti itu berarti kita tunda dulu untuk Hmm. dilakukan pemotongan. Hmm. Nah, kemudian itu adalah hal yang nampak secara fisik. Nah, kemudian kita juga memperhatikan eh, dari segi eh, apa ya? Kemudian ketika sudah melihat bahwa ternak sudah dalam kondisi fisiknya sudah oke, berarti ini Hmm. masuk dalam kategori yang sudah bisa kita lakukan Hmm. untuk dikorbankan. Nah, kemudian yang penting juga dalam hal ini adalah dipastikan bahwa ternak yang akan dikorbankan itu dipotongnya secara sempurna. Dalam hal ini Hmm. adalah harus putus 3 urat besar yang ada di Hmm. leher. Hmm. Ya, eh, itu harus diketahui titik di mana letaknya tempat untuk dilakukan penyayatan pada saat dilakukan penyembelihan. Jadi kan biasanya ini ngasal dilakukan disembelih saja di Hmm. tempat yang penting leher, yang penting Hmm. putus. Nah, dalam dalam dunia kedokteran hewan ini kita atur supaya supaya terjadi pengeluaran darah sempurna sehingga Hmm. kita bisa melakukan pemotongan itu di bagian tulang leher yang pertama Hmm. sampai dengan ketiga, karena leher sapi itu ada 7 jumlahnya. Hmm. Nah, kita bisa menghitung dari di bawah dagu sapi itu di tulang ketiga, di tulang pertama sampai ketiga Hmm. itu adalah letak titik penyembelihan yang tepat. Hmm. Nah, sehingga bisa terputus 3 urat besar, yaitu eh, saluran nafasnya, Hmm. saluran pencernaan, Hmm. kemudian pembuluh darah besar, arteri dan venanya itu Hmm. bisa putus secara sempurna. Hmm. Nah, ketika ini terjadi, maka darah akan keluar secara utuh Hmm. dari dalam tubuh. Nah, manakala tidak terputus salah satunya, Hmm. nah ini bisa terletak apakah ini ternak ini bisa kategorinya matinya karena kehabisan darah atau karena Hmm. memang sudah ini. Jadi tingkat kehalalannya ini bisa masih dipertanyakan kalau misalkan tidak Hmm. terputus tiga-tiganya Hmm. ya. Nah, kemudian hal yang terjadi juga adalah kita harus memastikan sebelum kulitan sapinya, sebelum dikuliti kita harus memastikan bahwa ternak ini sudah dalam kondisi betul-betul mati. Jadi Hmm. bukan pada saat jadi tidak
serta-merta ketika sudah disembelih kemudian langsung dilakukan penyayatan. Jangan dulu. Kenapa kita harus memastikan bahwa ternak yang ini itu sudah betul-betul mati? Nah, caranya adalah kita memperhatikan, melihat dari refleks yang ada di mata. Ya, kalau misalnya di mata sudah tidak ada refleks pupil, maka ini sudah dipastikan bahwa ternak ini sudah mati. Ya, jadi kita sudah bisa melakukan pengulitan. Ya, yang bagus sebenarnya adalah ketika sudah dipotong, kemudian sudah kemudian siap untuk dikulitkan, posisi ternak itu harusnya sudah di posisi tergantung, menggantung. Jadi supaya kenapa? Karena darah yang ada di dalam tubuh itu keluar secara sempurna. Nah, ini akan kalau misalkan tidak seperti itu, maka darah akan tinggal di dalam tubuh dan ini akan memicu ternaknya itu dagingnya itu akan mengalami proses pembusukan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena masih ada darah yang tinggal di dalam daging. Nah, jadi itu adalah salah satu yang harus dilihat juga. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah ketika sudah dilakukan penyayatan, kemudian kita melakukan pemilahan, itu daging tidak boleh bercampur dengan jeroan. Ya, jadi daging itu tidak boleh dicampur dengan jeroan. Jadi dia harus terpisah penanganannya. Ketika sudah disembelih, maka jeroan itu harus dibawa ke tempat yang dibedakan dengan dagingnya. Kenapa? Karena kalau daging itu adalah daging itu dia kalau jeroan itu sesuatu yang mengandung bakteri jauh lebih banyak. Kenapa? Karena di situ ada kotorannya, ada darah, ada bekuan darah di situ. Itu yang bisa memicu adanya pertumbuhan bakteri sehingga daging menjadi lebih cepat busuk kalau misalkan tidak segera dipisah. Nah, kemudian hal yang lain juga adalah ketika sudah dilakukan penanganan daging itu terpisah, ini sudah harus segera disalurkan. Kenapa? Karena penyimpanannya itu dia harus terpisah antara jeroan dengan daging, dan tidak boleh dilakukan dibungkus dengan kertas plastik yang berwarna hitam. Kenapa? Karena ini merupakan hitam itu biasanya merupakan daur ular ya, daur ulang yang merupakan dia produk akhir. Jadi kemungkinan untuk karsinogennya itu tinggi. Jadi kita sarankan untuk menggunakan plastik yang berwarna putih. Berarti hitam tidak disarankan begitu. Hitam tidak disarankan. Ya? Jadi kita menggunakan plastik yang berwarna putih. Ya, kemudian kita juga harus memisahkan, tidak boleh gabung daging dengan jeroannya. Jeroan itu ada dua, jeroan hijau dengan jeroan merah. Jeroan hijau itu isi lambung, ya, isi lambung yang memang kontaminannya jauh lebih tinggi karena itu ada isi lambungnya yang kotorannya dan semacamnya. Kemudian untuk jeroan merahnya yang seperti jantung, kemudian limpa, hati, itu adalah itu juga tidak boleh digabung dengan dagingnya. Kenapa? Karena ini adalah mengandung bekuan darah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan daging. Sehingga dia menggunakan harus posisinya terpisah juga dengan itu. Nah, hal yang perlu kita memperhatikan adalah kita memperhatikan beberapa bentuk dari penampakan yang dari jeroannya itu. Apakah biasanya kasus yang muncul adalah kasus di hati, itu kasus cacingan. Ya, cacingan itu biasanya muncul di saluran pembuluh darahnya di hati. Nah, makanya ketika kita akan melihat penampakan dari hatinya itu berbungkul-bungkul, biasanya tidak rata permukaannya. Nah, itu biasanya menandakan bahwa indikasinya ada cacing di situ. Nah, jadi biasanya kita akan melakukan penyayatan
melakukan penyayatan, kemudian kita akan membuang bagian yang seperti itu. Nah, biasanya kalau beruntung biasanya kita akan dapatkan cacing hidup. Ya, cacing hidup, dan ini sering terjadi kita dapatkan di lapangan. Ya, kemudian paru-paru, terkait dengan paru-paru itu biasanya kita akan menemukan kasus antrakosis. Antrakosis itu penyakit, bukan penyakit tapi gejala di mana paru-parunya itu hitam. Nah, itu biasanya pada ternak yang tinggal di perkotaan. Jadi itu karena dia biasanya menghirup udara yang tidak bersih. Nah, kemudian organ yang lain adalah yang harus diperhatikan adalah limpa. Limpa itu biasanya kalau kasus antraks itu besarnya akan jauh lebih besar, menjadi 3 kali lebih besar dari normal, dan terjadi pembengkakan di bagian tepi. Nah, salah satu melihat tadi apakah yang dibengkak adalah kita melakukan penyayatan di bagian tepinya. Kalau misalnya dia tidak kembali normal, maka itu berarti ada pembengkakan di bagian limpa. Nah, seperti itu mungkin yang menjadi perhatian untuk kita lakukan penanganan pada dagingnya. Nah, daging yang sudah ini itu harus disebar kurang dari 4 jam. Jadi lebih dari 4 jam itu sudah memicu memicu pertumbuhan bakteri itu jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita melihat perkembangan bakterinya itu setiap menit itu bertambah ininya. Jadi kalau misalnya lama dibiarkan, maka dagingnya itu kemungkinannya akan cepat membusuknya. Kenapa? Karena adanya bakteri yang bertambah. Berarti ini perhatian dok ya, bahwa maksimal 4 jam itu sudah harus terbagi disebar ke habis begitu ya.